Cahaya ajaib itu seperti menukar dua hati yang dingin dan hangat dari gadis ini secara bersama. Mereka terlihat gembira. Tapi apakah itu pilihan yang tepat? Mari kita ikuti kisahnya bersama Wow Fairy Tales. Di sebuah kerajaan hiduplah seorang putri bernama Mei yang cantik dan kuat. Namun dia sangat suka memerintah, tidak pernah peduli dengan perasaan orang lain, dan selalu menganggap dirinya yang terbaik. Sehingga semua orang lambat laun menjauhinya. Mei, kau tidak boleh begitu. Marah-marah kepada pelayan. Kita harus saling memaafkan dan saling membantu. Tidak, Ayah. Dia berani menggangguku saat aku sedang istirahat. Dia pantas mendapatkan hukuman. Tidak seperti Mei, Linda adalah gadis miskin yang baik hati. Meski seringkali kikuk. Terima kasih. Sama-sama. Kau telah menghabiskan banyak waktu untuk membantu orang lain. Aku hanya sedikit membantumu. Namun terkadang karena kepribadiannya, beberapa orang kerap memanfaatkan Linda untuk meminta bantuan, sehingga membuatnya tidak sempat melakukan apa yang disukainya. Hari itu ketika Linda sedang bekerja keras, dia tidak sengaja menabrak Putri Mei yang sedang berjalan. Hei, apakah kau tidak melihatku? Apakah kau buta? Kau membuat gaunku jadi kotor. Aku tidak bermaksud. Aku akan membersihkan kotoran di gaun Tuan Putri. Dan aku tidak mau tahu. Kau telah merusak gaunku. Kau akan mendapatkan hukuman. Kasihan gadis itu. Dia sudah berusaha keras membantu Putri Mei membersihkan gaunnya. Tapi Putri Mei masih menolak kebaikan gadis itu. Malah memarahinya seperti itu. Iya, aku juga mendengar. Gadis itu adalah Linda. Orang baik yang disayangi banyak orang. Andai saja Putri Mei punya sedikit kebaikan dan kelembutan, tidak akan seperti itu. Apa yang kalian berdua bicarakan? Kalian membicarakan kepribadianku? Beraninya kalian membandingkanku dengan gadis kotor ini? Mereka mungkin ingin Tuan Putri menjadi orang yang lebih baik. Kau siapa? Beraninya kau mencampuri urusanku? Aku Rachel, penyihir baik yang khusus membantu orang. Aku tidak sengaja mendengar apa yang terjadi di sini. Secara khusus, aku tahu Putri Mei berhati dingin. Kau juga menunjukkan kepribadian itu ke semua orang. Itu seringkali membuat orang lain tidak senang padamu. Sama seperti Linda si gadis baik itu. Dia punya hati yang hangat dan penuh semangat, tapi tidak tahu bagaimana mengatakan tidak. Jadi dia selalu kesulitan. Benar, aku juga berharap bisa lebih tegas untuk mengatakan tidak. Tapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Belakangan ini, ayahku juga sering mengeluh tentang sifatku. Tapi tidak semudah itu mengubah kepribadianku. Bukankah kau bilang kalau kau penyihir yang baik? Jadi apakah kau punya ide untuk membantuku? Tentu saja, aku punya ide bagus. Jika kalian berdua setuju, aku akan menggunakan sihir untuk membantu kalian berdua menjadi pribadi yang lebih baik. Dan juga untuk mencegah kalian berdua dikritik atau dibandingkan. Jika aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik, tentu aku setuju. Bagus sekali. Kalau begitu, perhatikan sihirku. Kemudian Rachel menukar hati kedua gadis itu satu sama lain. Mei memiliki hati baru yang penuh gairah, sementara Linda memiliki hati es yang lebih keras. Mantra selesai. Semoga kalian berdua menikmati hidup baru kalian. Terima kasih banyak. Dengan kekuatan Rachel, kepribadian Mei dan Linda benar-benar berbeda dari sebelumnya. Linda menjadi dingin. Dia menolak satu demi satu tawaran demi menikmati waktu untuk dirinya sendiri. Dan Mei sangat senang menerima banyak cinta dan perhatian dari semua orang. Mei pun pelan-pelan mengerti bahwa jika dia peduli pada orang lain, dia pun akan menerima hal-hal baik. Mei, semakin lama aku lihat sikapmu berubah menjadi lebih baik. Kau menjadi putri yang gemar membantu. Aku senang melihatnya. Terima kasih, Ayah. Namun, ini tidak berlangsung lama. Karena setiap malam, keduanya merasakan sakit yang semakin hebat di dalam mereka. Mei memutuskan untuk mengundang Linda untuk membicarakan masalah ini.
Linda, apakah kau merasa sakit yang sangat di dadamu akhir-akhir ini? Iya, Tuan Putri. Memangnya kenapa? Sepertinya ada yang salah dengan mantra pengubah hati ini. Kita harus mencari Rachel untuk mencari tahu hal ini. Kenapa? Apakah sedikit rasa sakit sudah membuatmu ingin kembali bertukar hati? Bukankah kau lebih suka memiliki kepribadian yang baik dan disukai oleh semua orang? Tidak, aku sangat menyukai hati yang hangat ini. Hati ini telah memberikanku banyak hal yang baik. Tapi aku khawatir, sihir pertukaran ini akan berakibat buruk pada tubuh kita. Jadi aku ingin mengajakmu pergi untuk mencari Rachel. Aku punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan sekarang. Aku tidak bisa ikut denganmu. Linda, tunggu. Namun ketika Mei berusaha menghentikan Linda untuk pergi, keduanya tiba-tiba merasakan sakit yang begitu tajam di dada mereka. Mereka secara tidak sengaja terhisap ke dalam kabut yang menakutkan. Ketika mereka tersadar, Rachel tersenyum sinis di depan mereka berdua dengan bola kekuatan api dan es di tangannya. Rachel, apa yang kau lakukan? Lepaskan kami. Melepaskan kalian? Kalian pikir semudah itu? Terutama jika penyihir gelap sepertiku mengikuti Putri Mei selama ini. Dan diam-diam membuat rencana pertukaran hati yang begitu sempurna untuk mendapatkan kekuatan api dan es yang lebih kuat dari kalian berdua. Untuk mengendalikan pikiran Putri Mei dan berebut tahta akan memakan waktu yang lama sebelum aku melepaskan kalian berdua. Selanjutnya, dengan sedikit kekuatan dari kalian berdua, aku bisa menyelesaikan rencana ini. Sekarang, patuh dan menyerahlah. Sambil mengatakan itu, Rachel tiba-tiba menembakkan sihir ke sosok Linda untuk menguras sisa kekuatan hatinya yang beku. Tidak, Linda, Rachel, hentikan. Lebih baik kau peduli pada dirimu sendiri, karena yang akan bernasib sama berikutnya adalah kau. Apakah aku akan berakhir seperti ini? Tidak, aku harus berusaha menyelamatkan diri. Dan Linda yang malah. Setelah melepaskan diri dari Rachel, Mei dengan cepat menggunakan pedang pendeknya untuk menyelamatkan Linda. Linda, apakah kau baik-baik saja? Rachel, berhenti menyerang dan menguras kekuatan kami. Aku tidak akan pernah berhenti. Dan jika kau ingin menjadi pahlawan, maka aku akan mengambil senjata darimu terlebih dahulu. Dan kemudian mengumpulkan kekuatan es dari Linda untuk mengendalikanmu sepenuhnya. Tepat saat dia selesai berbicara, Rachel menyerang Mei dengan bola api. Tapi Mei terus berusaha melawan. Sementara Linda saat lemah tak berdaya, dia menyaksikan pertarungan antara Mei dengan Rachel. Putri Mei, dia membantuku. Keraguannya pada sihir pertukaran hati ini ternyata benar. Tapi aku dengan tegas menolak untuk membantu. Aku sangat dingin dan hanya memikirkan diriku sendiri. Dan itu tidak hanya menyakiti semua orang, tapi untuk diriku sendiri. Lalu, Mei berusaha melindungiku. Aku tidak bisa membiarkan dia berkorban. Aku harus membantu Putri Mei. Memikirkan hal itu, Linda memaksa dirinya bergegas menghampiri Mei untuk mendukungnya. Meskipun api magis Rachel menyelubungi keduanya, mereka tetap berusaha keras bertarung bersama. Tiba-tiba seberkas cahaya aneh terpancar ketika Mei dan Linda saling menyentuh dan membantu kedua hati menjadi satu, menyeimbangkan kekuatan api dan es. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Hati-hati. Ternyata ini adalah gabungan kekuatan api dan es antara kita berdua. Bisa saja. Ayo, kita kalahkan Rachel. Lalu Mei dan Linda bergabung melawan serangan Rachel. Dengan keinginan dan tekad yang bersatu dari kedua gadis itu, Rachel tidak dapat mengalahkan mereka dan menerima akhir yang menyakitkan. Tidak! Segera setelah mengalahkan Rachel, Mei dan Linda dibawa pulang oleh cahaya magis itu. Kita pulang, Putri Mei. Iya, setelah pertempuran melawan Rachel, aku jadi mengerti bahwa kita masing-masing harus memiliki kepribadian yang harmonis. Persahabatan juga akan membantu kita mengatasi kesulitan. Dan kemudian, Mei dan Linda menjadi sahabat baik dengan sihir api dan es yang kuat di dalam hati masing-masing. Kekuatan sihir, bantu aku mengubah kembali teman-teman pohonku ke wujud asli mereka. Oh, aku senang sekali. Kita telah kembali menjadi peri pohon. Terima kasih, Putri Flora.
Dengan bantuan Sandy, setelah bertahun lamanya, Putri Flora akhirnya terbebas dari kutukan penyihir hitam. Dia dengan senang hati menggunakan sihir yang dimilikinya untuk menciptakan lapisan pelindung di sekitar kerajaan, membantu warganya menghindari bahaya dan hidup dalam damai. Mengapa dadaku sakit sekali? Mungkin aku kelelahan. Aku akan beristirahat sebentar setelah aku mengunjungi orang-orang. Flora berusaha melawan rasa sakit dan terus memberikan kekuatan magis kepada orang-orang itu. Namun sihir kuat milik Flora tidak dapat lepas dari cermin gelap sang penyihir. Apa yang terjadi? Sangat membingungkan. Oh tidak, kutukan itu telah diangkat. Aku harus segera pergi ke sana untuk memeriksanya. Setelah mendapatkan kembali sihirnya, Flora sangat senang karena memiliki kekuatan lebih untuk membantu orang. Namun untuk beberapa alasan, kesehatan sang putri memburuk dari hari ke hari. Melihat Putri Flora tidak enak badan, pohon pendeta khawatir dan segera memberinya ramuan ajaib. Putri, kau terlihat sangat lelah akhir-akhir ini. Aku membawakan pohon muda yang halus untukmu. Silahkan dicoba. Terima kasih, pohon pendeta. Namun bahkan setelah memakan pohon muda yang dimurnikan, Flora masih merasa tidak enak badan. Aduh. Oh tidak, bahkan anakan yang dimurnikan pun tidak dapat menyembuhkan sang putri. Meskipun Sandy telah memasukkan keempat elemen dan memulihkan kekuatannya, kutukan penyihir itu terlalu kuat. Kutukan itu masih terus menyergap energi kehidupan Putri Flora. Dan kutukan ini sama dengan kutukan yang digunakan penyihir hitam saat menyakiti raja dan ratu. Maksudmu, orang tuaku dikutuk dan meninggal? Sekarang aku mengerti. Aku akan berusaha mengangkat kutukan ini dan juga mencari tahu penyihir hitam yang menyakiti orang tuaku. Apa yang terjadi? Tolong aku! Ada penyihir di sini! Tiba-tiba tanah bergetar. Lapisan pelindung perlahan menghilang karena sihir hitam. Menurutmu perisai yang lemah itu bisa melawanku? Konyol sekali. Apakah kau penyihir hitam? Jangan sakiti lagi orang-orang di sini. Bagaimana jika aku tidak mau? Mavis. Kenapa kau di sini? Aku sudah mencarimu selama ini. Tanpa diduga, dulu Mavis adalah sahabat Flora. Namun sejak orang tua Mavis meninggal, Mavis menghilang tanpa jejak, membuat Flora sangat khawatir. Namun setelah bertahun-tahun mencari, orang di hadapan Flora sekarang bukan lagi Mavis yang dulu. Membuat Flora kecewa. Kenapa kau menggunakan sihir dan datang ke sini untuk menghancurkan kerajaan ini? Bukankah kita bersahabat? Bukankah kita selalu ingin membangun kerajaan yang kuat bersama? Mengapa? Itu karena orang tuamu mengambil nyawa orang tuaku. Itulah sebabnya aku datang ke sini untuk membalas dendam.
Berkat penyihir hitam yang menyelamatkanku, sekarang aku memiliki kekuatan. Saat ini, dia sedang bersembunyi untuk meningkatkan kekuatannya. Saat ku tahu kutukan gelap di tubuhmu terangkat, aku mengambil kesempatan ini untuk datang dan membalas dendam. Kau salah paham. Orang tuaku tidak... Diam! Kau dan orang tuamu harus membayar semuanya. Begitu pohon pendeta tiba. Melihat situasi yang mendesak, dia bergegas menghentikan Mavis. Mavis, kau salah paham. Raja dan ratu tidak menyakiti orang tuamu. Menyingkir dariku. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu menyakiti Flora. Kalau begitu, terimalah akibatnya. Mavis, sadarlah. Mavis, hentikan. Jangan melanjutkan jalan dosa lagi. Aku tidak bersalah. Aku datang ke sini hanya untuk menghukummu. Putri, abaikan aku. Cepat lari. Tidak, aku akan menyelamatkanmu. Dan karena keinginan untuk menyelamatkan semua orang, Flora menentang segalanya dan bergegas ke dalam pertempuran. Tiba-tiba kekuatan gabungan dari elemen-elemen di tubuhnya bersinar, mengembalikannya seperti sedia kala dengan sihir tertinggi. Tidak bisa. Aku harus melenyapkannya. Kali ini Flora menggunakan kekuatan batinnya untuk mengusir Mavis. Dia juga sepenuhnya mengatur elemen dalam dirinya dan mengangkat kutukan dalam dirinya. Tidak dapat menahan kekuatan Flora. Mavis terkepung oleh api ajaib. Tidak! Saat terbangun, api ajaib itu membawa Mavis ke masa lalu. Di mana ini? Mengapa aku ada di sini? Adegan itu sepertinya tidak asing lagi. Semuanya, hati-hati! Itu suara ayahku. Mavis berlari ke sumber suara dan melihat orang tuanya bersama raja dan ratu tengah menyelamatkan dirinya dan Flora dari kekuatan penyihir hitam. Dan terlepas dari perlawanan semua orang, penyihir hitam tetap menang. Saat Flora dan Mavis melarikan diri, penyihir hitam berhasil menangkap Mavis dan membawanya pergi. Mavis, aku akan menghapus semua ingatan gadis ini dan membawanya bersamaku untuk menjadi kaki tanganku. Tidak! Aku mengerti sekarang. Aku telah lama salah paham pada kalian semua. Setelah memahami semuanya, api ajaib itu tiba-tiba muncul dan membawa Mavis ke dunia nyata. Maaf, Flora. Aku sudah mengerti semuanya. Penyihir hitamlah yang melukai orang tua kita. Syukurlah jika kau telah sadar. Mari kita bangun kembali kerajaan ini bersama dan kita cari penyihir hitam itu. Setelah itu, Flora menggunakan kekuatannya untuk melenyapkan kekuatan hitam Mavis. Mereka pun membangun kembali kerajaan dan berharap suatu hari nanti dapat menemukan penyihir hitam dan melenyapkannya.